Saya tunggu dulu, anuku Prof, anak bimbinganku ini masuk, bergabung, baru kayaknya 5 ini. Saya dulu, tabik Prof. Berapa pesertanya, Kanda? 20 itu saya anak bimbinganku Prof, cuman yang aktif ini sekitar 16-17 Ji. Oh, siap. Jadi ini kegiatan refleksi ketiga ini. Makanya saya bilang, kenapa bukan kita yang bawa materi. Cuma agak berat juga nih materi yang kita Tidak kasih sebenarnya Prof, kan bidang tak Ji. Jadi tadi Prof baru 1, 2, baru 5 kayak ini Prof, saya minta bergabung dulu yang lain. Siap, Kanda. Saya menunggu perintah saja. Iya. Ya, halo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan pertukaran mahasiswa Modul Nusantara
kegiatan refleksi 3 dengan pemateri Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisa Putra, SHMKN. Beliau adalah Ketua Departemen Hanya, Prof. Putra. Iya. Prodi ini Hukum Administrasi Negara. Ya, Hukum Administrasi Negara di Universitas Hasanuddin. Beliau ini adalah sahabat saya yang juga sangat banyak membantu saya pada saat penyelesaian studi. Saya duluan masuk, beliau duluan keluar. Begitu ya Prof. Putra. Jadi beliau akan membawakan refleksi tentang reforma agraria dalam perspektif kearifan lokal di Sulawesi Selatan. Sebelumnya itu saya akan memperlihatkan kurikulum vitae beliau. Tapi Prof, saya buka dulu. Sorry kan dah, lari-lari sinyalku. Di sini juga. Iya, kalau sore agak-agak bermasalah mi jaringan. Jadi ini saya kasih begini Tabe, pemateri saya ini, silakan adik-adik melihat kurikulum vitae pemateri kita. Silakan nanti juga adik-adik screenshot untuk dijadikan laporan adik-adik nanti pada saat assignment. Sebelum kita lanjut, ini adalah rekam jejak beliau. Kemudian untuk mempersingkat waktu, silahkan mungkin ada yang mau materi yang mau dipresentasikan, Prof. Putra bisa. Saya sudah jadikan co-host. Silahkan. Iya Kak. Saya buka dulu sedikit. Jadi ini adik-adik Saya... ini refleksi 3 kita pada hari ini dengan pemateri yang sudah saya share perlihatkan tadi biodatanya. Kemudian sudah ada Sri sebagai mentor yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada hari ini. Jadi mungkin begini Putra, kita ada sejam, mungkin kita bawa materi berapa lama, nanti ada sesi tanya jawab dari adik-adik peserta modul Nusantara ini. Nanti setelah mungkin setelah kita bawa materi baru saya akan perkenalkan satu-satu pesertanya karena belum semua ini yang bergabung. Silakan untuk mempersingkat waktu, silakan pemateri. Siap. Saya izin share screen. Oh iya. Ya baik, saya langsung dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mohon maaf karena alasan jaringan yang kurang bagus sehingga saya harus menutup video untuk kelancaran apalagi namanya ya, supaya ngomongnya lancar, tidak putus-putus ya. Pertama, terima kasih sudah diberi kesempatan oleh kakanda saya, Bapak Dr. Harsha Hair, SHMH. Beliau ini senior saya di S1 maupun di S3. Jadi kalau beliau yang minta ya itu perintah dan tidak bisa ditolak, sehingga ya tidak mau saya harus siap. Ya, yang kedua, saya dikasih materi yang cukup apalagi namanya ya, sulit sebenarnya karena akan melihat reforma agraria dalam perspektif kearifan lokal, khususnya kearifan lokal Sulawesi Selatan. Ya, sebenarnya kalau kita mau lihat kaitan antara reforma agraria dan kearifan lokal, hampir dikatakan tidak ada kaitannya. Ya, hampir dikatakan tidak ada kaitannya. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga reforma agraria dalam pelaksanaannya itu harus memperhatikan kearifan lokal di setiap daerah, baik itu secara nasional, Polgeisnya bangsa Indonesia, maupun dalam skala lokal di tiap-tiap daerah. Nah, sehingga pelaksanaan dari reforma agraria pada akhirnya dapat menjangkau apa yang diinginkan oleh masyarakat di daerah. Ya. Nah, tetapi sebelumnya kita melihat dulu apa yang dimaksud reforma agraria, penjelasan umum mengenai reforma agraria, seperti apa itu reforma agraria, kemudian bagaimana konsep reforma agraria yang berkembang di Indonesia. Nah, ini semua mungkin yang perlu kita pahami dulu bersama-sama, sehingga kita dapat melihat korelasi antara reforma agraria itu sendiri dengan kearifan lokal yang ada di Indonesia itu sendiri. Kalau di dalam beberapa literatur, ini ada saya sampaikan beberapa definisi dari reforma agraria yang coba dikembangkan di dunia, ya, karena memang reforma agraria ini merupakan suatu revolusi yang dilakukan oleh negara-negara maju, ya. Jadi negara-negara maju sebelum mereka maju, pada masa mereka masih berkembang, mereka mencoba melakukan revolusi di bidang agraria sehingga pada akhirnya mereka menjadi negara maju. Contohnya yang saya ambil itu di dalam buku saya dengan judul Reforma Agraria Indonesia, ada 3 negara yang menjadi pembanding ya, sebagai studi komparatif. 3 negara itu adalah Prancis, Inggris, dan Jepang. Mereka pada dasarnya melaksanakan reforma agraria sebelum menjadi negara maju. Revolusi industri, revolusi Prancis, maupun apalagi istilahnya ya, Kukauseri di Jepang, ya, itu semua merupakan revolusi di bidang agraria, karena yang melakukan revolusi itu adalah kaum petani, ya, yang melakukan revolusi itu adalah kaum petani. Di Prancis yang paling kental di masa revolusi Prancis, karena di Prancis itu istilahnya seperti apa ya, kaum borjuis yang menguasai lahan-lahan pertanian. Jadi kaum borjuis, kaum bangsawan, kemudian ditambah pemerintah yang menopangnya dengan segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, itu sangat membuat para petani, khususnya buruh tani, itu semakin menderita, sehingga banyak pergerakan-pergerakan yang dilakukan untuk melakukan revolusi. Dan
meletuslah revolusi Prancis. Begitu pula di Inggris. Di Inggris juga seperti itu yang terjadi, pemberontakan dari kaum-kaum tani, tetapi Inggris lebih memilih untuk melakukan revolusinya di bidang industri. Kemudian untuk di Jepang, mungkin pernah dengar istilah restorasi Meiji. Kalau yang sering nonton film kartun Samurai X, ya, Kenshi Himura, di situ digambarkan bahwa ada pergolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap ketimpangan. Salah satunya itu ketimpangan terhadap penguasaan tanah, sehingga masyarakat mencoba melakukan pergerakan-pergerakan dan lahirlah restorasi Meiji itu. Itu merupakan revolusi industri, revolusi di bidang agraria juga, karena terjadi ketimpangan dalam masyarakat, khususnya dalam hal penguasaan tanah. Ya, pada prinsipnya yang terjadi di situ adalah yang kaya semakin kaya dan yang miskin itu semakin tertindas, semakin miskin juga. Ya, nah, untuk itulah makanya revolusi di bidang agraria kemudian mampu mengubah negara-negara tersebut yang sehingga pada akhirnya sampai sekarang mereka disebut sebagai negara-negara maju. Nah, apa yang dimaksud dengan reforma agraria itu? Reforma agraria dari beberapa literatur, khususnya saya ambil di bukunya Bernard Limbong dengan judul Reforma Agraria, mengatakan bahwa reforma agraria itu adalah restrukturisasi. Restrukturisasi ini dimaknai sebagai penataan ulang susunan. Apa yang mau ditata ulang itu adalah kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, khususnya tanah. Nah, muncul pertanyaan, kenapa tanah? Ya, karena tanah memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik tersendiri yang dimaksud di situ adalah bahwa tanah merupakan wadah dari semua sumber daya alam yang ada di dunia ini. Tidak ada sesuatu yang tidak ada tanah di bawahnya. Ya. Baik itu air, air itu ada tanah di bawahnya. Udara ada juga tanah di bawahnya. Sumber daya alam itu berada di dalam tanah. Nah, makanya tanah ini harus direstrukturisasi supaya tercipta keadilan di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya, tanah itu merupakan simbol. Ya, tanah merupakan simbol dari perwilayahan. Sebuah negara pasti ada wilayahnya. Nah, wilayah yang dimaksud di sini baik tanah maupun air, sehingga disebut tanah air. Ya, nah, untuk itu karena tanah merupakan simbol, bahkan kalau kita orang Bugis Makassar, sebentar saya perlihatkan, orang Bugis Makassar itu sangat kental sekali bahwa tanah itu bukan hanya kita saja yang berdiam di situ, tetapi di wilayah itu ada juga arwah-arwah nenek moyang, sehingga hubungan antara manusia dengan tanah itu sangat kental sekali. Orang yang sudah bermukim di suatu wilayah itu tidak akan mudah untuk pergi meninggalkan wilayahnya. Nah, tidak akan mudah untuk pergi meninggalkan wilayahnya. Makanya dulu ada yang disebut sanksi adat, yang disebut sebagai apa lagi namanya, pengusiran, ya, pengusiran. Dia diusir dari kampungnya dan itu merupakan sanksi moral. Kalau sekarang itu kalau diusir dari daerahnya mungkin ya masih senang-senang. Nah, karena orang-orang sekarang, manusia-manusia zaman now itu sangat apalagi namanya ya, sudah tidak kental lagi hubungan antara tanah dengan dirinya. Nah, inilah yang disebut sebagai hubungan sosial antara tanah dengan manusia. Reforma agraria sebenarnya berasal dari agrarian reform, ya, berasal dari bahasa Spanyol yang memiliki arti suatu upaya perubahan atau perombakan sosial. Ini mungkin yang perlu kita garis bawahi, ya, perubahan atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar guna mentransformasikan struktur agraria ke arah sistem agraria yang lebih sehat dan merata bagi pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa. Di Indonesia sendiri sebenarnya reforma agraria ini sudah lama dikenal, tetapi yang dikenal itu adalah land reformnya saja.
Nah, inilah yang tercermin di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria. Baru di tahun 2001 MPR kemudian melahirkan TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, jadi baru dikenal reforma agraria di sini karena baru lahir TAP MPR yang menyebut secara keseluruhan mengenai pembaruan agraria. Jadi reforma agraria secara sederhana itu diartikan sebagai pembaruan agraria, ya. Nah, kalau dalam konteks hukum agraria, sumber daya alam dan sumber daya agraria itu dipersamakan. Saya sendiri menganut itu tidak membedakan antara sumber daya alam dan sumber daya agraria. Karena agraria di dalam definisinya yang luas itu bukan hanya tanah saja, tetapi menyangkut semua sumber daya alam yang ada di dunia ini. Apapun itu. Nah, itulah agraria. Jadi tidak ada bedanya antara sumber daya alam dan sumber daya agraria. Makanya dalam buku saya menyebutkan dan menegaskan bahwa yang dimaksud sumber daya alam di dalam tulisan ini itu dipersamakan dengan sumber daya alam. Jadi sumber daya agraria dan sumber daya alam itu sama. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai juga yang membedakan. Kalau saya pribadi membedakan antara land reform dan agrarian reform. Kenapa saya bedakan? Karena land reform itu merupakan bagian dari agrarian reform, ya, merupakan bagian dari program agrarian reform. Land reform itu hanya berkaitan dengan bagaimana redistribusi tanah. Sementara agrarian reform tidak hanya sebatas itu. Karena agrarian reform itu lebih luas lagi. Sebentar saya perlihatkan apalagi namanya pembagiannya, bahwa agrarian reform itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu land reform, kemudian access reform, dan regulation reform. Nah, Krishna Gemir memberikan pengertian yang sama antara agrarian reform dan land reform, yang mendefinisikan reforma agraria itu atau land reform itu sebagai perubahan besar dalam struktur agraria membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan. Jadi fokusnya di sini hanya di lahannya saja, ya. Fokusnya di sini hanya di lahannya saja. Apalagi namanya akses terhadap lahan itu selesai. Nah, ini yang tidak terjawab oleh land reform itu sendiri, sehingga perkembangannya kemudian membedakan antara land reform dan program-program dari reforma agraria lainnya. Ya, seperti Benkhausen ini memberikan perbedaan antara agrarian reform dan land reform. Land reform itu hanya berkaitan dengan hak atas tanah dan cirinya masing-masing, kekuatan dan distribusi. Sedangkan reforma agraria atau agrarian reform tidak terbatas pada konsep land reform saja, tetapi lebih luas, yaitu mencakup isu karakter kelas dari hubungan antara produksi dan distribusi di bidang pertanian dan perusahaan yang terkait, dan bagaimana semua itu terhubung ke struktur kelas yang lebih luas. Jadi memang ada pemikiran bahwa setelah land reform ini apa yang harus dilakukan? Samalah di Indonesia. Di Indonesia selama ini itu sudah dilakukan land reform mulai dari tahun 1960 di mana di dalam UPA sudah tergambar di dalam pasal 7, 10, dan 17. Tetapi pertanyaannya kemudian, setelah diatur ini pemilikan dan penguasaan, setelah direstrukturisasi pemilikan dan penguasaan atas tanah atau lahan, apa yang selanjutnya harus dilakukan? Ya, setelah direstrukturisasi dalam bentuk redistribusi tanah, ya, apa lagi yang harus dilakukan setelah itu? Inilah yang banyak menyebabkan reforma agraria di Indonesia itu mandek. Kenapa saya katakan mandek? Karena yang dilakukan itu hanya land reform saja, ya.
Yang dilakukan hanya land reform saja. Misalnya saya kasih contoh, program transmigrasi yang dilakukan di era Orde Baru, ya, yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, itu pada akhirnya hanya meredistribusi tanah. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah para transmigran ini pada akhirnya menjual tanah yang mereka dapatkan dan kemudian kembali lagi ke daerah asal setelah mendapatkan uang dari tanah tersebut. Nah, itu kan tanda bahwa land reform itu tidak cukup. Dengan land reform saja tidak cukup. Perlu ada apalagi namanya tindak lanjut dari land reform itu sendiri. Nah, dalam konteks ini maka diperlukanlah akses reform yang kemudian ditopang dengan regulation reform. Ya. Jadi yang direstrukturisasi bukan hanya pemilikan dan penguasaan dalam bentuk redistribusi tanah, tetapi yang harus direstrukturisasi itu adalah bagaimana penggunaan dan pemanfaatan tanah itu. Bahkan lebih luas, sebagaimana yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa agraria dalam arti luas itu sama dengan sumber daya alam. Yang harus direstrukturisasi ini P4 ini. Pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Karena ini berdasar pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, inilah sebagai dasarnya sehingga segala sesuatu yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harus diberdayakan seberdaya-berdaya mungkin untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya. Karena memang kan tujuan dari negara itu adalah bagaimana memajukan kesejahteraan rakyat. Sehingga apa yang diinginkan oleh pasal 33 itu adalah pemanfaatan sumber daya alam, ya, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dalam konteks tertentu, sumber daya alam ini, ya, baik itu tanah maupun sumber daya alam lainnya, pemilikannya itu adalah pemilikan bersama. Dalam konteks hukum adat, inilah yang disebut sebagai hak ulayat bangsa Indonesia, ya, dalam konteks hukum adat. Jadi tidak ada pemilikan secara personal. Pemilikan itu, baik itu tanah maupun sumber daya alam lainnya, dimiliki oleh bangsa Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Nah, kemudian negara memberikan penguasaan, baik penguasaan secara pribadi maupun secara berkelompok melalui hak, ya, melalui hak dan dalam bentuk perizinan untuk sumber daya alam lainnya. Untuk tanah diberikan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, itu semua hak-hak yang diberikan kepada apalagi namanya subjek hukum dalam konteks penguasaan tanah. Ya, kemudian untuk penggunaan dan pemanfaatannya itu diberikan izin dan kewenangan-kewenangan lainnya yang termaktub di dalam hak tersebut. Nah, jadi reforma agraria di Indonesia dulu itu hanya dalam konteks land reform. Nah, sekarang ini sudah berkembang dan di zamannya SBY, akses reform ini sudah diuji cobakan. Ada 8 uji cobanya di Indonesia. Di Indonesia ini lokasinya itu ada di Jawa dan di Sumatera. Untuk di Sulawesi Selatan belum ada, tetapi setelah berganti rezimnya SBY, uji coba akses reform ini diberhentikan. Ya, diberhentikan, ya. Nah, tapi yang pasti bahwa sudah ada contoh dan itu sudah berhasil, ya. Tidak ada yang dari 8 daerah yang sudah diuji cobakan itu tidak ada yang gagal, semuanya berhasil, diberikan hak atas tanah kepada subjek reforma agraria, kemudian diberikan akses ke penunjang lahannya itu untuk membantu para petani mengelola, menggunakan dan memanfaatkan tanah yang sudah diredistribusi tersebut. Nah, semuanya ini tidak ada gunanya kalau tidak ada regulation reform. Kenapa saya katakan demikian? Karena pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sudah menggariskan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum.
Sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu harus berdasarkan atas hukum. Ya, harus ada regulasi yang mengaturnya sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah memiliki keabsahan, ya, memiliki legalitas. Nah, untuk itu maka land reform maupun access reform yang dijalankan di Indonesia itu harus berdasarkan pada regulasi, ya, harus berdasarkan pada regulasi. Nah, ini secara sederhana dijelaskan bahwa konsep land reform adalah penataan kembali struktur penguasaan dan pemilikan tanah yang lebih adil. Kemudian access reform berkaitan dengan penataan penggunaan dan pemanfaatan. Jadi ada 4 tadi, pemilikan dan penguasaan ini terkait land reform, penggunaan dan pemanfaatan itu terkait dengan access reform, ya. Penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di wilayah pedesaan. Jadi akses yang dimaksud di sini adalah sarana dan sarana pertanian, baik berupa pengairan, jalan, usaha tani, dan lain-lain sebagainya, termasuk kredit. Nah, dan ini sudah dikembangkan oleh salah satu negara berkembang di Asia, yaitu Taiwan. Ya, mereka sudah berhasil melaksanakan akses reform ini. Jadi land reformnya ditambah dengan akses reform. Nah, kalau di Indonesia, ya sudah pernah berhasil di beberapa daerah, tetapi tidak dilanjutkan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan regulation reform itu berkenaan dengan pengaturan kebijakan dan hukum yang berpihak pada rakyat banyak. Jadi tidak ada gunanya kedua konsep ini kalau tidak ditopang dengan regulasi yang memadai. Inilah skema, ya, konsep dan cakupan dari reforma agraria itu sendiri. Jadi land reformnya berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan tanah. Dalam konteks ini, land reform merupakan bagaimana kemudian pemerintah memberikan akses ke tanah. Nah, dalam konteks ini, kegiatannya bisa dalam bentuk redistribusi tanah, privatisasi tanah, dan kolektivisasi tanah. Nah, kemudian aspek akses reformnya, yaitu akses ke penunjang tanahnya, sarananya, infrastruktur, pemasaran, koperasi usaha tani, kredit usaha rakyat, teknologi pertanian, penyuluhan, dan pelatihan. Inilah semua yang harus diupayakan oleh pemerintah. Apalagi kita ini kan negara hukum. Negara hukumnya di sini dalam konteks welfare state. Nah, jadi karena kita masih welfare state, kita masih negara berkembang, bukan negara maju, pemerintahlah yang punya keaktifan yang cukup besar dalam rangka pemenuhan ini semua. Nah, itu semua dipenuhi dengan berlandaskan pada hukum, yaitu kebijakan maupun peraturan-peraturan hukum yang dibuat untuk menunjang pelaksanaan dari land reform dan akses reform ini. Nah, pada prinsipnya, reforma agraria ini ingin menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan umum di bidang agraria. Bukan hanya di bidang agraria, tetapi termasuk pula di bidang sosial, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan. Apa-apa saja itu, ini ada 6. Ya, ini saya ambil dari situsnya BPN, ya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang ingin diselesaikan dari reforma agraria ini adalah ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, kemudian sengketa dan konflik agraria, kemudian alih fungsi lahan pertanian yang masif. Ya, sekarang kan apalagi namanya alih fungsi sangat banyak sekali terjadi, terutama di daerah apalagi namanya Goa dan Maros, itu sangat masif sekali terjadi alih fungsi lahan. Bahkan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan itu dialihfungsikan juga menjadi perumahan. Kemudian yang mau diselesaikan juga itu adalah turunnya kualitas lingkungan hidup, kemiskinan dan pengangguran, kemudian kesenjangan sosial. Inilah yang ingin diselesaikan oleh reforma agraria. Ada 6 masalah.
Nah, ini prinsip reforma agraria yang tertuang di dalam TAP MPR nomor 9 tahun 2001. Ya, ini merupakan dasar hukum dari pelaksanaan reforma agraria. Sekali lagi saya mempertegas bahwa reforma agraria itu merupakan kebijakan, baik kebijakan umum maupun kebijakan khusus. Sebentar kita lihat di mana konteksnya dia menjadi kebijakan umum dan di mana konteksnya menjadi kebijakan khusus. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa reforma agraria Indonesia pertama kali itu diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, namun hanya lebih kepada land reformnya saja. Barulah kemudian diperluas itu setelah lahirnya TAP MPR nomor 9 MPR tahun 2021, dan bahkan sekarang pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Persoalannya adalah Perpres ini, kalau kita lihat konsideran menimbang, memperhatikan, itu tidak menjadikan Undang-Undang Pokok Agraria dan TAP MPR sebagai dasar pembentukannya. Oke lah, kalau ini merupakan kebijakan umum, tapi kebijakan umum yang dimaksud di sini, ya, lahirnya Perpres nomor 86 tahun 2018 tidak menjadikan UPA sebagai umbrella act-nya dan tidak menjadikan TAP MPR sebagai dasar pembentukannya. Nah, ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh pembentuk peraturan, ya. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, ya sebagaimana saya jelaskan tadi, lebih kepada land reformnya, itu ada 6 programnya, ya. Ini yang tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Larangan untuk menguasai lahan pertanian yang melampaui batas, kemudian larangan pemilikan tanah secara absente. Absente itu di luar dari domisilinya. Redistribusi tanah yang melebihi dari batas maksimum kepemilikan tanah. Jadi batas maksimum kepemilikan tanah ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 56 Perpu tahun 60. Ya. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan, kemudian pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian, dan penetapan batas minimum kepemilikan tanah pertanian. Ini batas minimum kepemilikan tanah pertanian, kalau dulu itu ditentukan minimal 2 hektar. Tapi sekarang itu tidak memungkinkan lagi karena semakin berkembangnya masyarakat. Nah, TAP MPR nomor 9 tahun 2021 ini ya, 2001. Kalau kita lihat di TAP MPR nomor 1 tahun 2003, dia masuk dalam kategori 4. Kategori 4 itu adalah ketetapan MPR, S, dan MPR yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Nah, ini tidak ada undang-undangnya terbentuk sampai sekarang. Malah yang dibentuk itu adalah Perpres, yaitu Perpres 86 tahun 2018 tadi. Nah, jadi ini seharusnya kalau kita berbicara idealnya sebenarnya pemerintah harus membuat undang-undangnya dulu untuk mengakomodir TAP MPR ini, ya, TAP MPR nomor 9 tahun 2001 ini. Nah, tetapi sampai sekarang undang-undang itu tidak ada, tidak dibentuk. Yang dibentuk itu justru Perpres, ya. Nah, di dalam Perpres nomor 86 tahun 2018 ini ada ada berapa ini ya? 5, 6, 7 tujuan dari reforma agraria. Tujuan dari reforma agraria ini yang ada di Perpres ini sebenarnya sudah menjadi tujuan umum dari reforma agraria yang berkembang baik di internasional maupun nasional. Kemudian di dalam Perpres nomor 86 2018, penyelenggaraan reforma agraria ini itu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Jadi dalam kebijakan umumnya, ya, melalui Perpres nomor 86 tahun 2018 ini, reforma agraria ini
dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan dilakukan pula oleh pemerintah daerah. Nah, dalam konteks inilah yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini, ya, ini harus memperhatikan kearifan lokal dari setiap daerah. Nah, jadi penyelenggaraan reforma agraria tidak lepas dari kearifan lokal dari setiap daerah, sebagaimana saya sebutkan di awal tadi. Nah, kita lihat bagaimana keterkaitannya antara reforma agraria dan kearifan lokal. Ya, kalau dari pembahasaan, ya dari segi bahasa, reforma itu diartikan sebagai pembaruan. Nah, bahasa istilah pembaruan, ya istilah pembaruan itu berkaitan dengan kebijakan, ya berkaitan dengan kebijakan. Jadi kebijakan dari penyelenggaraan reforma agraria itu seharusnya tidak boleh menafikan program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya. Ya, tidak boleh menafikan hal tersebut. Bahkan di dalam tulisan saya di buku saya dengan judul Reforma Agraria di Indonesia, saya mengatakan bahwa reforma agraria harus berdasar pada Undang-Undang Pokok Agraria sebagai umbrella act-nya. Ya, Undang-Undang Pokok Agraria memang dari berapa ya? Dari 67 pasal, memang 53 pasal itu mengatur tentang tanah. Tetapi tidak dalam artian bahwa ini merupakan undang-undang pertanahan. Karena dalam Undang-Undang Pokok Agraria juga diatur mengenai ruang udara, diatur juga mengenai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kemudian mengatur juga tentang air, ya walaupun pengaturannya 1-2 pasal saja. Nah, tetapi itulah yang harus tetap menjadi pedoman atau dasar dalam penyusunan kebijakan-kebijakan umum maupun kebijakan khusus dalam rangka pelaksanaan reforma agraria. Apalagi Undang-Undang Pokok Agraria itu kan dibentuk berdasarkan hukum adat. Bisa dilihat di pasal 3 dan pasal 5 dari Undang-Undang Pokok Agraria tersebut. Sehingga pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria didasarkan pada Volgens atau lokal geniusnya bangsa Indonesia itu sendiri. Walaupun secara umum ya, Volgens atau lokal geniusnya bangsa Indonesia yang dituangkan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Tetapi itu sudah cukup memberikan dasar bahwa apa yang diinginkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria, bagaimana kemudian kearifan lokal di setiap daerah dikedepankan, karena yang namanya kearifan lokal itu adalah hal-hal yang bersifat positif. Kalau kita belajar hukum adat atau kebiasaan yang dikembangkan oleh di setiap daerah yang kemudian dijadikan hukum, itu adalah hal-hal yang bersifat positif. Nah, sekarang saja, contoh paling kecil, semenjak masa pandemi ini, kita baru mengenal yang namanya cuci tangan, cuci kaki, membersihkan diri setelah dari luar. Padahal itu dilakukan sama orang-orang tua kita dulu, ya, oleh nenek-nenek kita dulu. Nah, kalau mau masuk rumah selalu ada gentong di depan rumah. Sebelum, apalagi rumah panggung yang pernah tinggal di kampung ya, mungkin sampai sekarang di beberapa daerah masih membudayakan itu, ya. Ada gentong yang berisi air. Kalau kita mau naik rumah, kita harus cuci tangan, cuci kaki. Nah, itu orang sudah mulai melupakannya, sudah mulai pudar kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Baru sekarang di masa pandemi, baru kemudian dilakukan lagi. Jadi memang apa yang dilakukan oleh orang-orang tua dulu, ya, yang menjadi hukum adat, menjadi kebiasaan dan menjadi kebudayaan, itu merupakan hal-hal yang bersifat positif. Itulah mengapa UU-PA ya mengamini hukum adat itu sendiri dan ditegaskan di dalam pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria. Bahkan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ya. Nah, itu mengakomodir juga mengakui keberadaan dari hukum adat. Jadi ya kalau kita bicara secara umum bahwa pembentukan hukum di Indonesia itu harus berdasarkan Volgens atau lokal genius bangsa Indonesia.
lebih rendah lagi ada yang disebut sebagai perda. Nah, perda inilah yang kemudian mengakomodir kearifan lokal dari suatu daerah, ya, sehingga produk perundang-undangan yang lahir di daerah tidak menafikan hukum adat, kearifan lokal, kebudayaan dari setiap daerah itu. Nah, dalam konteks reforma agraria, hal ini bisa dilakukan. Karena yang saya sebutkan tadi bahwa reforma agraria itu merupakan kebijakan, ya. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu merupakan kebijakan, sedangkan yang dibuat oleh daerah itu merupakan kebijakan khusus, ya. Kebijakan umum di sini dalam bentuk undang-undang, kemudian diturunkan dalam bentuk peraturan presiden, ya. Oke lah, sekarang ada perpresnya, tetapi tidak didasarkan pada undang-undang. Nah, terus perpres ini lahirnya dari mana? Ya, ini yang menjadi pertanyaan, ya. Tidak ada cantolan undang-undang untuk lahirnya perpres ini. Kemudian di pemerintah daerah, ya, dari perpres ini kemudian diturunkan menjadi peraturan daerah, dan di peraturan daerah inilah yang mengakomodir kearifan lokal dari setiap daerah, sehingga pelaksanaan reforma agraria di setiap daerah itu tetap mengedepankan kearifan lokal, ya. Nah, kearifan lokal Sulawesi Selatan itu banyak, ya. Saya ambil contoh 4 saja ini, ya. Kenapa banyak di Sulsel kearifan lokalnya? Sukunya saja ada 4. Beda Jawa. Jawa sukunya 1, Ji, atau tambah lagi 1 Sunda. Nah, itu pun orang Sunda tidak mau disebut sebagai orang Jawa, ya. Di Sulsel ini 4 yang apalagi namanya, ya, yang paling sering kita dengar lah, ya. Tolotan di Pangkep kita biasa dengar, Amatoa di Bulukumba biasa juga didengar. Ini malah menjadi satu-satunya masyarakat hukum adat yang mendapatkan pengakuan oleh pemerintah pusat. Ya. Kemudian di Toraja ada juga Aluk Tudolo. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai Saukang di Goa atau di Makassar. Nah, yang berkaitan dengan tanah itu lebih kepada ini, ya. Saukang ini hampir di semua wilayah Sulawesi Selatan menganut ini sebenarnya, tetapi dengan nama-nama yang berbeda. Nah, Saukang artinya bahwa dia percaya terhadap keberadaan nenek moyang di wilayahnya atau di tanahnya, sehingga tidak gampang untuk meninggalkan daerahnya. Itulah yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa ada hubungan sosial, ada hubungan magis religius antara manusia dengan tanahnya. Nah, sehingga tidak gampang seseorang untuk meninggalkan daerahnya, ya. Orang-orang tua tak dulu itu tidak gampang, tidak serta-merta mau meninggalkan daerahnya. Kalau perlu dia mati di situ, ya. Karena inilah yang dia percayai, bahwa di situ ada juga roh nenek moyang. Selain itu, ya, kehidupan sosial mungkin, ya, yang mempengaruhi juga bahwa orang-orang di wilayahnya itu merupakan orang-orang yang sudah memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, reforma agraria dan kearifan lokal sebenarnya tidak memiliki keterkaitan apa-apa, sebab reforma agraria pada dasarnya merupakan kebijakan umum, ya, maupun kebijakan khusus untuk mengatasi ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Reforma agraria itu lebih pada kebijakan penatagunaan tanah beserta akses-aksesnya. Sementara kearifan lokal lebih kepada kebijakan konservasi sumber daya agraria itu. Nah, tetapi dalam konteks ini, karena reforma agraria juga berdasar pada sustainable development, antara reforma agraria dan kearifan lokal itu akhirnya memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi ada 2 hal yang ditemukan di sini keterkaitan antara reforma agraria dan kearifan lokal. Yang pertama tadi adalah di kebijakan khususnya, bahwa di peraturan perundang-undangan yang diciptakan di setiap daerah itu tetap harus mengedepankan
apalagi namanya kearifan lokal dari setiap daerah. Sehingga turunan dari Perpres tentang reforma agraria dalam bentuk Perda itu dibuat dengan berdasar pada kearifan lokal dari setiap daerah. Nah, kemudian yang kedua adalah reforma agraria dan kearifan lokal itu mengedepankan sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Apa yang akan diberikan kepada anak cucu? Nah, ya, melalui reforma agraria dan kearifan lokal, maka kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria itu berdasarkan pada prinsip sustainable development ini. Ya, kearifan lokal harus dijelmakan dalam setiap kebijakan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan reforma agraria, khususnya kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Secara umum itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik, ya, sebagai pemantik untuk kita melaksanakan diskusi pada hari ini. Ya, mungkin itu saja dulu sementara, saya kembalikan jika memang ada yang ingin diskusikan, saya persilahkan. Ada yang mau berdiskusi? Oke, terima kasih pemateri. Jadi ini apa? Kebetulan ini pesertanya ini Pak Putra adalah dari Indonesia, ada di kolom chat itu, ada dari Untirta, Teknokrat Indonesia, ada dari Sultan Ageng Tirtayasa. Kebetul ada dari UTI, ada dari USK, UGJ, Universitas Tidar, yang memang apa sebenarnya mereka ini tidak ada yang berbasic hukum. Cuman karena ini adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, jadi ya saya sengaja menampilkan materi ini supaya mereka peserta ini mengetahui bahwa menambah pengetahuan, ya. Menambah pengetahuan itu adalah tujuan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka sekarang. Jadi tidak mesti kita terpaku hanya di ilmu yang kita pelajari di prodi kita, melainkan harus sudah memang lintas prodi. Jadi saya sengaja mengambil materi ini sehingga adik-adik kita ini mengerti tentang apa itu agraria, karena saya rasa di daerah asal mereka ini pasti ada adalah mereka pernah dengar sengketa tanah adat di daerahnya. Jadi saya minta ini adik-adik untuk menceritakan mungkin Pak Putra tentang apa hal-hal yang mereka biasanya dengar dari daerah asal masing-masing terkait dengan pengelolaan tanah adat dan sengketanya. Mungkin adik-adik sekalian ada yang mungkin mau bercerita, silahkan. Nanti dibantu sama Sri, silahkan nanti memandu teman-teman kita ini. Iya Pak. Ya, ayo siapa? Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin? Atau yang ditanyakan terkait materi boleh menceritakan juga tentang permasalahan-permasalahan tanah adat di daerah asal masing-masing. Nah, ini mungkin silakan dipandu, Sri. Baiklah teman-teman, mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau yang ingin menceritakan problematika agraria, baik itu dari materi yang dipaparkan oleh narasumber kita tadi, ataupun mungkin ada problematika agraria yang ada di daerah teman-teman masing-masing, mungkin bisa diceritakan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan mengaktifkan suara atau bisa menekan tombol raise hand. Itu sudah ada Vina, Dek.
Ayo Vina, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Ilham, perkenalkan nama saya Vina Lydia Reskiana, berasal dari Aceh. Nah, jadi untuk materi tentang reforma agraria ini kan saya masih juga masih terlalu belum paham mengenai materi ini. Nah, jadi kan tadi dikatakan bahwa reforma agraria ini merupakan sebuah seperti penataan ulang susunan seperti penataan ulang tanah dan lain sebagainya. Nah, jadi pertanyaannya, di Sulawesi sendiri Pak, apa sajakah program reforma agraria yang sudah dan akan dilakukan khususnya untuk kepentingan masyarakat kecil yang ada di Sulawesi? Nah, untuk pertanyaan kedua, itu untuk menstrukturisasikan sebuah wilayah, apakah juga diperlukan campur tangan antara negara-negara lain Pak, begitu? Sekian Pak Ini langsung jawab pertanyaannya. ya? Oh Ini ya Pak, langsung jawab. ya bisa Ya. langsung dijawab Pak. Baik, ya memang mohon maaf sebelumnya karena saya pikirnya yang bergabung itu punya basic hukum, ya. Itu pertama, saya mohon maaf. Jadi memang untuk memahami reforma agraria, kita harus paham dulu sebenarnya apa itu agraria. Tapi saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa agraria itu sebenarnya bukan masalah tanah ya. Mungkin kalau teman-teman mendengar agraria langsung di pikirannya itu masalah tanah ini. Padahal tidak. Agraria itu lebih luas skopnya, masalah sumber daya alam. Jadi memang dibutuhkan apalagi namanya pemahaman bahwa yang namanya agraria itu tidak hanya pada persoalan pertanahan, tetapi juga pada persoalan sumber daya agraria, sumber daya alam lainnya ya, baik perkebunan, kehutanan, kemudian lingkungan, termasuk pula pertambangan, baik pertambangan migas maupun minerba ya, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan sumber daya alam. Itu yang dimaksud dengan agraria. Jadi pada prinsipnya reforma agraria itu mau menata kembali ini ya, apalagi sekarang ini kan ya kita tahu, kita lihat di mungkin media sosial banyak kita lihat itu penguasaan terhadap sumber daya agraria di Indonesia itu banyak melibatkan pihak-pihak luar ya, apalagi lah hadirnya undang-undang cipta kerja. Hadirnya undang-undang cipta kerja ini menambah masalah sebenarnya. Kenapa saya katakan menambah masalah? Ya, karena lebih banyak undang-undang cipta kerja itu lebih ditujukan pada kegiatan baik investasi luar negeri, asing maupun dalam negeri. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya kegiatan investasi ini, maka penguasaan terhadap sumber daya alam di Indonesia itu akan banyak dilakukan oleh orang asing. Dan itulah yang terjadi sekarang. Kita tidak bisa menutup mata akan hal tersebut. Silakan jalan-jalan ke Morowali. Silakan jalan-jalan ke Sulawesi Tenggara. Ya, apa yang terjadi di sana? Yang terjadi adalah penguasaan terhadap sumber daya alam oleh orang asing. Ya, kita tidak bisa menutup mata. Dari dulu PT Freeport namanya, walaupun namanya PT Freeport Indonesia ya, tapi hitunglah sudah sekian tahun lamanya dia menguasai emas, kemudian biji besi, dan banyak hasil tambang lainnya di Papua. Bahkan kalau tanggal berapa ya Independence Day-nya Amerika, nah, itu mereka mengibarkan bendera Amerika loh di kompleks Freeport itu. Saya tidak ini ya. Saya memang belum pernah ke sana, tetapi banyak teman yang pernah kerja di sana, dan itulah yang diceritakan mereka setelah mereka kembali dari sana. Ya, artinya memang ya sebagai baharu, sebagai agen perubah, mahasiswa tidak boleh menutup mata akan hal tersebut. Disinilah karena kita ini manusia akademis, jadi disinilah kebebasan kita sebebas-bebasnya untuk mengatakan sesuatu, menganalisa sesuatu dengan dasar yang jelas, ya.
dengan dasar yang jelas. Kemudian ditanyakan tadi program apa yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan belum ada kebijakannya secara khusus. Ya, dari hasil penelitian saya belum menemukan satu kebijakan khusus yang dijalankan di Sulawesi Selatan. Yang ada itu kebijakan umum. Nah, terakhir itu adalah program transmigrasi itu saja. Ya, sebelumnya program transmigrasi namanya revolusi hijau. Itu saja yang pernah dijalankan di Sulawesi Selatan. Secara khusus di Sulawesi Selatan setelah program transmigrasi itu belum ada lagi yang dilakukan. Ya, jangankan kebijakan khusus, kebijakan umumnya saja belum ada. Nah, itulah yang ya kita masih menunggu sampai sekarang. Karena memang pelaksanaan reforma agraria itu harus dari atas ke bawah. Ya, kebijakannya dari atas turun ke bawah. Nah, tetapi harus juga berdasarkan pada prinsip partisipatif. Ya, harus melibatkan masyarakat di dalam perumusan program-programnya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, perlukah campur tangannya negara lain? Tidak boleh. Justru kalau mau melakukan revolusi, itu tidak boleh ada campur tangan orang lain. Tidak boleh ada campur tangan pihak asing. Kapan Indonesia mau menjadi negara mandiri kalau campur tangannya asing banyak? Ya. Bahkan dikatakan Indonesia merdeka saja itu masih ada campur tangannya negara lain. Ya, masih ada campur tangannya pihak asing. Jadi memang Indonesia takdirnya itu ya tidak bisa hilang campur tangannya negara asing. Ya, negara-negara luar, negara lain. Nah, tetapi bisa saja kok, yang penting ada kemauan. Indonesia ini kan negara agraris. Kita tidak bisa menutup mata. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang datang, negara lain itu datang ke Indonesia untuk mencari hasil bumi. Ya, salah satu guru besar di Universitas Pajajaran mengatakan dalam tulisannya di salah satu jurnal di Indonesia bahwa industrialisasi yang dilakukan di Indonesia itu adalah industrialisasi pertanian. Ya, industrialisasi pertanian. Masa Indonesia tidak bisa melakukan itu? Nah, jadi memang sisa political will. Ya, ini persoalan kemauan pemerintah. Apakah dia mau untuk apalagi istilahnya ya, mau untuk melakukan itu atau tidak? Ya, kalau tidak ada kemauan pasti tidak akan ada jalan. Ya, itulah yang ya kalau saya pribadi saya salut dengan pemerintah SBY di periode keduanya, karena mereka mau ya menjalankan program walaupun masih dalam konteks uji coba, tetapi mereka mau ya, pemerintah pada saat itu mau melaksanakan reforma agraria dengan konteks akses reformnya. Bukan hanya land reform, tetapi juga akses reform. Ya, ya, karena dia masih dalam tahap uji coba, maka kebijakannya itu masih kebijakan-kebijakan yang belum dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ya, karena yang dijalankan itu masih uji coba. Ya, nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan, Vina. Mudah-mudahan puas. Kalau tidak puas ya nanti dipuaskan ya. Masih ada? Oke, baiklah. Itulah tadi jawaban yang diberikan oleh narasumber kita mengenai pertanyaan dari teman tadi. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Silahkan diaktifkan mikrofonnya ataupun Izin bertanya, Kak. tombol angkat tangan. Ya, silahkan. Ya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Ahmad Khairil Imam, saya dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Untuk Bapak Muhammad Ilham, izin bertanya Bapak, seperti yang kita ketahui, kalau Indonesia itu berbentuk negara kepulauan, memiliki banyak sekali pulau-pulau besar, bahkan pulau kecil, entah itu yang sudah terekspos maupun belum yang terekspos. Pertanyaannya, bolehkah pulau kecil diberikan hak atas tanah seperti hak milik? Dan kenapa masyarakat yang tinggal di pulau kecil dapat memiliki hak atas tanah terhadap pulau tersebut? Apakah itu sebuah penyimpangan dan di mana celah itu tersebut juga sering dimanfaatkan dan pada akhirnya pulau tersebut dijual kepada orang asing? Ya. Terima kasih, Bapak. Baik, saya langsung jawab ya.
Adinda Sri. Iya, silahkan Pak. Baik. Indonesia itu ada undang-undang yang mengatur tentang pulau-pulau kecil, ya. Itu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ya. Itu dulu diberikan hak atas tanah untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, namanya HP3, ya. Tapi HP3 ini kemudian dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu hanya boleh diberikan izin saja, ya, izin lokasi namanya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan di wilayah-wilayah tertentu yang sudah berdiam suatu masyarakat itu dapat diberikan hak atas tanah, ya, dapat diberikan hak atas tanah. Jadi ini kembali ke kebijakannya. Kalau dikatakan apakah itu penyimpangan, itu bukan penyimpangan. Ya, itu bukan penyimpangan. Karena semua yang disebut sebagai daratan itu dapat diberikan hak atas tanah. Ya. Yang namanya daratan selama itu dihuni, ditempati, dikelola, didiami oleh suatu masyarakat, itu dapat diberikan hak atas tanah. Di Makassar ini ada satu pulau juga namanya Pulau Lae-Lae, ya. Jumlah kan hak atas daratan itu dapat diberikan hak. Itulah yang disebut sebagai permukaan bumi, ya. Yang dimaksud tanah di dalam Undang-Undang Pokok Agraria di dalam pasal 1 ayat 4 dan pasal 4 ayat 1 itu adalah permukaan bumi. Nah, dan semua tanah ini dapat diberikan hak. Ya, dapat diberikan hak. Nah, ada beberapa contoh penguasaan terhadap pulau-pulau kecil oleh sekelompok orang. Diberikan hak atas tanah, kemudian dia menjualnya kepada satu orang tertentu atau perusahaan tertentu misalnya, sehingga orang atau perusahaan itu yang menguasai pulau tersebut. Apakah itu bentuk penyimpangan? Belum tentu itu bentuk penyimpangan. Pertama yang harus dilihat adalah hak apa yang dimiliki. Kalau hak milik itu hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia dan tidak boleh dimiliki oleh badan hukum, kecuali badan hukum. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika pulau-pulau kecil yang telah dimiliki oleh suatu hak tersebut dijual, bolehkah dilakukan? Lihat haknya. Kalau hak milik tidak boleh. Kalau HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai, bolehkah dialihkan kepada orang asing? Boleh saja, karena memang WNA itu bisa memiliki hak atas tanah di Indonesia, tetapi hak atas tanah yang dimiliki itu hanya berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai saja. Kalau perusahaan, kalau hak milik tentu hanya 4 bentuk perusahaan itu tadi. Di luar itu tidak boleh memiliki hak milik. Hak apa yang dimiliki? Hanya ada 3 hak yang dimiliki, yaitu hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Disesuaikan dengan peruntukan lahannya. Ya, jadi tidak bisa juga serta-merta kita sebut sebagai penyimpangan. Baru penyimpangan kalau dia melanggar terhadap hukum yang berlaku secara umum. Nah, seperti itu mungkin. Ya, Ahmad Khairil Imam, masih ada mungkin yang Bapak. kurang? Terima kasih penjelasannya. Oke, baiklah. Itulah tadi jawaban dari narasumber kita atas pertanyaan dari Saudara Ahmad Khairil Imam.
Bagaimana saudara, apakah sudah jelas? Ya Kak, sudah jelas. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Silahkan teman-teman. Atau ya begini saja, mungkin Pak Putra kalau memang saya rasa waktu juga mungkin saya sudah membajak terlalu banyak waktunya. Siap. Prof Putra, saya rasa ya sudah. kita mungkin sudah cukup pertemuan kita hari ini. Saya minta terima kasih atas kesediaannya mau berbagi ilmu dengan adik-adik peserta pertukaran mahasiswa modul Nusantara, yang diharapkan dengan apa yang pemateri sampaikan dapat dijadikan referensi bagi adik-adik, terutama ini adik-adik sekalian yang bukan dari basicnya ilmu hukum, sehingga mendapat pengetahuan baru tentang hukum agraria, di mana kenapa saya ambil materi hukum agraria ini terkait dengan filosofi kegiatan pertukaran mahasiswa modul Nusantara yang memperkenalkan keragaman selain wisata, sejarah, budaya, juga kearifan lokal terkait dengan pertanahan. Dan saya rasa juga kan ini materi ini saya rasa di daerah adik-adik sekalian peserta pertukaran mahasiswa modul Nusantara banyak terjadi hal-hal yang terkait dengan pengelolaan tanah adat, sengketa tanah adat. Tapi kita sudah mendapat penjelasan yang sangat lengkap, sangat terarah, terukur dari pemateri, sehingga harapan saya ulangi bahwa adik-adik sekalian dapat mendapatkan referensi baru tentang tentang pengetahuan di bidang hukum, khususnya di bidang reformasi agraria. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra SH MKN atas kesediaannya meluangkan waktu untuk menjadi pemateri di kegiatan ini. Akhir kata dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya tutup kegiatan refleksi ketiga ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Anda. Ya, saya minta terima kasih Putra. Nanti saya japri-japri ya. Siap. Ya, saya izin semoga lekas sembuh ini, partner. Saya lihat dengar suaranya flu ini. Flu berat. Flu berat. Ada juga saya lihat ini peserta ada Putra sama Mahfud. Itu dia. Iya Pak, makasih banyak. Lagi di jalan Anda. Oke, siap. Putra. Ya, saya tutup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Adik-adik jangan lupa isi absensi di kolom chat ya. Iya Bapak. Sudah ya, sudah semua ya.